Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Seluruh keluarga besar PT Telkom Bogor, dalam kajian SCM ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kita dianugerahi oleh Allah hidayah, tunjuk sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang kita harapkan menjadi hamba-hambanya yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, pada kajian SCM ini kita akan membahas tentang pengendalian diri. Sebagaimana kita menyadari bahwasanya untuk menghasilkan suatu kinerja yang terbaik, kerja yang maksimal, itu harus didukung oleh suasana kerja yang kondusif, suasana yang tenang, konsentrasi dalam kerja, serta menghindarkan tindakan-tindakan yang dapat merusak suasana kerja. Seperti misalnya sifat-sifat individualistis, mementingkan diri sendiri, serta adanya ambisi-ambisi yang bersifat pribadi yang dapat merusak suasana kerja. Dan juga kita harus memahami dan menyadari bahwasanya keberhasilan dalam pekerjaan itu tidak berdiri sendiri, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor di luar diri kita, yaitu adanya orang-orang yang berperan dalam pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita ini menjadi suatu pekerjaan yang mendatangkan manfaat hasil maksimal bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan kita, bagi orang-orang yang mengharapkan nilai-nilai positif daripada pekerjaan kita. Oleh karena itu, di dalam Islam Rasulullah menyatakan orang-orang beriman itu bagaikan bangunan. Al-mu'min kal-bunyan, yasuddu ba'duhu ba'dah, di mana saling topang menopang antara satu dengan yang lainnya. Seperti kita lihat, bangunan yang kokoh itu adalah ketika terjadi percampuran antara pasir, semen, air, bahkan besi-besi yang memperkuat bangunan-bangunan yang beton. Kenapa? Karena saling menopang satu dengan yang lainnya. Beginilah indahnya persaudaraan orang-orang beriman itu dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya itu saling tolong-menolong, bantu-membantu. Bahkan Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Adalah kamu itu saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam mendatangkan hal yang mendatangkan kebaikan. Dan jangan tolong-menolong itu kalau dalam hal-hal yang dapat mendatangkan permusuhan ataupun keburukan. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah, maka oleh karena itu dalam upaya kita menciptakan suasana kondisi pekerjaan yang baik, ya, yang kondusif, pertama sekali mari kita mencoba untuk memulai pekerjaan kita itu dengan mengucapkan basmalah, yaitu adalah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam bahasa Arab, huruf ba itu disebut dengan harful jar, dan kalimat sesudahnya disebut dengan majrur. Jadi jar dan majrur ini ada ta'alluqnya, yaitu adalah pekerjaan yang kita mulai. Maka Rasul mengatakan setiap pekerjaan kullu amrin dzibalin la yubda bi basmalah fahuwa aqta.
Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan terputus dari rahmat Allah. Oleh karena itu setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, mulailah dengan mengucapkan basmalah, mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan demikian maka pekerjaan kita ini akan mendatangkan keberkahan. Allah akan menurunkan keberkahannya dalam pekerjaan kita sehingga akan menghasilkan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Jadi memulai dengan kalimat basmalah itu artinya kita menghubungkan pekerjaan kita ini dengan ingin mengharapkan keridhaan Allah, ingin mengharapkan perlindungan Allah. Ya, bahkan dalam salah satu doa perlindungan kita agar terhindar dari mara bahaya dan bencana, itu Rasul mengajarkan doanya, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wassamiul alim. Jadi kita berlindung a'udzu bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan-keburukan apa yang diciptakan. Dan kemudian kita berlindung kepada Allah dengan nama Allah. Ya bismillah, ya alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mendatangkan mudarat ketika kita menyebut namanya itu, baik di bumi maupun di langit. Jadi ini menggambarkan betapa menghubungkan setiap pekerjaan kita ini dengan kalimat basmalah itu akan mendatangkan sebuah nilai yang positif, akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita mencoba untuk membiasakan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan kalimat menghubungkan diri kita dengan rahmat Allah, itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, upaya kita untuk menciptakan suasana kondusif dalam pekerjaan kita. Kemudian yang kedua adalah melakukan koordinasi atau saling tolong-menolong, ta'awun, ya, atau bersinergi dalam pekerjaan kita. Ada satu hal yang harus kita yakini dan harus kita fahami dan harus kita mengerti bahwasanya keberhasilan seseorang itu dalam pekerjaannya tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan banyak faktor, melibatkan banyak hal, melibatkan banyak kontribusi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah pekerjaan yang mempunyai nilai-nilai positif atau kinerja terbaik. Dengan apa? Dengan adanya saling tolong, saling bantu antara satu dengan yang lainnya. Melakukan pekerjaan yang terkoordinir ini tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa adanya sebuah pemahaman dari orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan itu bahwasanya dia memang membutuhkan orang lain. Jadi disinilah kita memiliki suatu sifat yang disebut dengan sifat tawadu, ya rendah hati, tidak sombong dengan kemampuan diri kita. Kenapa? Karena dengan sifat rendah hati ini akan menjalin suatu komunikasi batin, ya, yang baik antara kita dengan teman-teman satu pekerjaan dengan kita. Jadi oleh karena itu, untuk menciptakan suatu pekerjaan yang dapat terkoordinir dengan baik, itu adalah dengan kita ini menghargai pekerjaan teman kita, ya, menghargai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Jadi menghargai, ya, sifat menghargai itulah yang nanti yang akan mendatangkan kenyamanan dalam kita bekerja. Tapi kalau misalnya ada yang melecehkan, ada yang tidak menganggap, bahkan mungkin tidak menghargai, maka timbullah suatu perasaan yang kurang enak di hati seseorang yang kurang dihargai pekerjaannya. Ya. Namun kalau terjadi misalnya ada memang kekurangan kelemahan, disitulah perlunya ada tausiah, nasihat. Karena substansi dari agama ini adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Jadi saling ingat mengingatkan. Dalam surah Wal Asr itu kan, surah Al-Asri itu kan disebutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Kenapa? Karena dalam pekerjaan itu terkadang membutuhkan masa, waktu sampai pekerjaan itu bisa mendatangkan hasil. Dari situ perlunya ada sebuah kesabaran. Nah, kesabaran itu akan semakin kuat ketika saling, ya, kuat menguatkan.
Ya, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran itu. Ya, nah ini jadi itu yang kedua, itu bagaimana kita bisa melakukan koordinasi dalam pekerjaan dengan orang-orang yang satu pekerjaan dengan kita. Kemudian yang ketiga yaitu mengendalikan diri, ya, pengendalian diri. Karena manusia itu memang mempunyai satu sifat. Pertama, ada sifat terburu-buru atau al-ajalah, ingin segera berhasil ya apa yang dilakukannya. Sementara satu keberhasilan itu kan ada satu proses yang harus kita lakukan. Ya, memang semua orang itu ingin cepat berhasil, tapi kan ada proses yang harus kita lakukan. Nah, dalam upaya kita untuk bisa bertahan, ya harus ada pengendalian diri kita. Ya, kita memahami bahwasanya diri kita ini harus kita kendalikan. Ya, bahkan ada satu sifat yang harus kita kendalikan itu adalah sifat merasa kurang suka terhadap orang-orang yang di sekitar kita yang kita anggap pekerjaannya itu kurang sempurna. Ya, itu ada kemarahan yang muncul di dalam diri. Ini harus kita kendalikan. Ya. Kita harus mengendalikan diri kita, kalaupun kita marah, kita kurang senang, kita kurang suka, ya karena dengan pengendalian itu, disitulah ya, nanti Allah akan membukakan jalan. Kenapa? Karena kita terhindar daripada dorongan-dorongan negatif. Karena kemarahan itu kan datangnya dari syaitan. Ya, tidak ada suatu pekerjaan yang mendatangkan hasil yang baik kalau orang melakukannya dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak senang, tidak suka kepada orang lain. Nah, oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan dalam salah satu ungkapan, orang yang kuat itu sebetulnya adalah orang yang kuat menahan emosi. Ya, beliau mengatakan laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya, bukanlah yang dikatakan orang yang kuat itu orang yang dapat memenangkan satu perkelahian ya atau gelut gitu ya. Adalah orang yang kuat, tetapi yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia dalam keadaan marah. Jadi ketika kita melihat ada teman-teman kita, ya kolega kita yang melakukan pekerjaannya kurang sempurna, maka disinilah adanya suatu sifat menahan diri, ya mengendalikan diri sampai kita saling mengingatkan ya antara satu dengan yang lainnya. Bukan saling salah menyalahkan. Karena kalau menyalahkan orang itu paling mudah menyalahkan. Ya, yang paling susah itu menyalahkan diri sendiri. Orang yang merasa dirinya salah, mengakui kesalahannya, itu memang memerlukan adanya suatu dorongan positif dalam diri seseorang. Ya, jadi di sini pengendalian diri ini sangat menentukan suasana kerja, ya, sehingga menghasilkan sebuah pekerjaan terbaik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, yang keempat adalah bagaimana kita ini merasakan bahwasanya pekerjaan kita ini ada sebuah nilai, itu nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu semua itu kan diperhatikan oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, dalam surah An-Nisa ayat pertama dikatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu memperhatikan, ya, jadi memantau setiap gerak-gerik kita. Bahkan satu lafaz pun yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh malaikat. Satu ucapan. Ya, jadi ucapan-ucapan yang kita lontarkan, ya, statement-statement yang kita sampaikan itu dicatat oleh malaikat. Jadi kalau ada statement yang sifatnya menjelekkan atau meremehkan atau merendahkan orang lain, nah itu akan menjadi sebuah catatan negatif nanti dalam buku amaliyah kita nanti dari akhirat kelak. Oleh karena itu bagaimana supaya kita ini bisa melaksanakan pekerjaan itu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disinilah yang disebut dengan muraqabah, ya. Jadi menanamkan nilai-nilai muraqabah dalam pekerjaan sehingga kita melakukan pekerjaan kita itu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena di dalam hadis dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lakukanlah yang terbaik sebagaimana engkau telah diberikan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan diciptakan oleh Allah itu dalam ciptaan yang terbaik dari semua ciptaan, mulai dari malaikat, ya, iblis, syaitan, ya, tanam-tanaman, binatang ternak, itu manusialah yang terbaik ciptaannya. Bahkan dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sifat ihsan ini juga harus mewarnai, ya, pekerjaan kita dalam kehidupan ini. Ya, jadi dengan apa bisa
kita melakukan pekerjaan itu dengan terbaik karena merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah merasa dipantau oleh Allah setiap saat, setiap waktu di mana saja kita berada. Ya, oleh karena itu merasakan adanya ubudiyah kita kepada Allah dan pekerjaan kita ini akan menjadikan kita memberikan terbaik kepada Allah. Jadi kita persembahkan pekerjaan kita itu bukan hanya kepada pimpinan kita atau kepada masyarakat lingkungan kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pekerjaan bagi seorang beriman itu merupakan ibadah karena diperintahkan oleh Allah, ya'malu, ya, fasayarallahu amalakum. Ya, bekerjalah kamu. Allah akan melihat hasil dari pekerjaanmu itu. Nah, sekarang bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan rasa muraqabah ini? Pertama adalah dengan merenungkan ya penciptaan diri kita. Ya, bahwasanya Allah menciptakan diri kita itu dari air yang hina, mimma immahin. Ya, dari air yang hina. Ya, artinya air itu yang keluar yang terpancar itu pada dasarnya manusia itu tidak senang, tidak suka, ada rasa jijik ya. Tetapi dia suci, bersih. Nah, dari situlah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat merasakan betapa karunia Allah itu begitu besar Allah berikan kepada. Dari air yang setetes itu kemudian menjadi fisik yang begini, itu kan satu karunia Allah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berkomunikasi, kita berpikir. Nah, itu padahal sudah diciptakan dari hanya setetes air yang hina, mimma immahin. Dari situ akan melahirkan sebuah kesadaran bahwasanya Allah Maha berkuasa. Kemudian yang kedua, sebagai upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu perbanyak zikir, zikrullah. Di dalam pekerjaan pun kita diperintahkan oleh Allah banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Ya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ya, fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi dalam kita mencari karunia Allah, dalam pekerjaan kita ini kan sebetulnya kan kita mencari karunia Allah, ya, rezeki yang halal dengan pekerjaan kita. Ya, kita mendapatkan feedback ya, salary ataupun mendapatkan imbalan dari pekerjaan kita ini. Nah, bagaimana imbalannya itu adalah imbalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam kita mencari karunia Allah ini, rezeki Allah ini banyak menyebut nama Allah. Kenapa? Karena keberkahan rezeki itu sifatnya adalah pemberian, given dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari keberkahan kemanapun nggak akan dapat. Ya, kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyaklah menyebut asma Allah ya, dalam keadaan kita berjalan pun, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan berbaring pun kita banyak menyebut nama Allah, terutama kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu menjadi kalimat-kalimat yang banyak kita sebut dalam kita melaksanakan aktivitas kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Al-Qur'an. Ya, tilawatul Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran itu lisan kita beribadah, mata kita ketika melihat mushaf beribadah, telinga kita mendengarkan bacaan itu beribadah, hati kita pun juga beribadah. Maka ketika orang-orang yang sudah dekat dengan Allah dengan tilawatul Quran ini, Allah akan turunkan keberkahannya. Ya, Allah akan bukakan pintu rezeki yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Dia banyak membaca Al-Quranul Karim. Dan kemudian banyak berselawat Nabi. Karena kita berselawat itu pada hakikatnya adalah untuk menarik cinta Allah kepada kita. Karena Allah mencintai Rasulullah, setiap orang yang mencintai Rasulullah, Allah akan cinta kepadanya. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah itu pernah merasa bahagia sekali dan terlihat di rona wajahnya, sahabat ada yang bertanya, "Karena ada apa wahai Rasulullah, engkau begitu gembira sekali, bahagia sekali?" Kata Rasulullah, barusan ada informasi dari malaikat Jibril. Beliau menyampaikan kepada saya, "Ya Muhammad, man shalla alaika salatan sallallahu alaihi asran." Hai Muhammad, kalau ada orang yang berselawat kepada engkau, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Itu menggambarkan betapa cintanya Allah kepada orang yang mencintai hambanya. Ya, banyak sekali sebetulnya nilai-nilai yang bisa kita ambil dari berselawat Nabi ini, yang membuka pintu rezeki, diijabahnya doa, terhindar daripada kejahatan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Ya, bahkan kita juga menyaksikan diviralkan ya seorang ustadz dengan selawatnya bisa mengalahkan ya
tukang santet, ya, ahli-ahli sihir. Hanya dengan salawat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kekuatan kepada orang tersebut dalam menghadapi hal-hal yang bersifat negatif. Nah, begitu juga dengan kita berselawat itu, sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita mudah-mudahan menjadi hilang, ya, menjadi tidak muncul, ya, dalam kehidupan kita, ya, menjadi lenyap, ya, dalam diri kita sifat negatif yang ada pada diri kita dengan kita banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, dan kemudian menyadari diri kita bahwa ada juga dosa dan kesalahan kita, maka ya tutupilah dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita ingat bahwasanya hidup ini bukan hanya bukan abadi, ya, suatu saat akan berakhir, ya, dan kita akan memasuki kehidupan berikutnya disebut dengan kehidupan hari akhirat. Kebahagiaan dari akhirat itu sangat ditentukan dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi pengendalian diri, ya, para profesional muslim sekalian dirahmati oleh Allah, yang mengendalikan diri kita itu maknanya adalah bagaimana kita juga bisa menghormati, menghargai orang-orang yang bekerja satu profesi dengan kita, sehingga terjadilah sebuah pekerjaan yang kondusif, ya, yang pekerjaan yang yang ada nilai-nilai kebersamaannya, kinerja yang terbaik, sehingga menghasilkan, ya, hasil yang terbaik dalam pekerjaan kita. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan upaya pengendalian diri dalam menghasilkan sebuah kinerja yang terbaik, sehingga kita menghasilkan sesuatu yang positif yang dimana akan bernilai duniawiyah, ya, Allah berikan kebahagiaan dunia dan juga bernilai ukhrawiyah, akhirat, dibalas dengan balasan yang terbaik nanti di hari akhirat. Demikian kajian kita SCM pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.